saja untuk mengentaskan masalahnya Mbak Zelia. Nanti Ibu arahkan dan Ibu bimbing untuk mengentaskan apapun permasalahan Mbak Zelia yang Mbak Zelia ungkapkan. Begitu Mbak. Nah di sini juga nanti Ibu kasih kontrak waktu cuma 30 menit gimana Mbak? Sudah cukup ya, soalnya nanti Ibu mau ada acara sama pihak sekolah. Enggak apa-apa Mbak ya? Nah di sini juga Mbak Zelia nggak perlu takut untuk masalahnya tersebar di mana-mana Mbak. Karena apa? Karena di sini memegang asas-asas yang dimana konseling itu bisa terjalankan, seperti yang pertama asas kerahasiaan, asas keterbukaan, asas kesukarelaan. Nah jadi Mbak Zelia sukarela kan datang ke sini sukarela tanpa paksaan siapapun kan? Iya. Nah dengan kesukarelaan nanti Mbak Zelia pasti akan mengungkapkan masalah dengan enak, nyaman kepada Ibu. Nah yang kedua ada asas keterbukaan, yaitu Mbak Zelia harus terbuka dengan masalah Mbak Zelia. Tidak usah takut untuk menceritakan apapun itu ya Mbak. Dan yang paling penting di sini adalah asas kerahasiaan, yang dimana Mbak Zelia nggak perlu takut untuk menceritakan masalah Mbak Zelia. Karena apa? Di sini pasti rahasianya akan terjaga, tidak akan terbocorkan kepada siapa-siapa, baik teman Ibu, teman Mbak Zelia maupun yang sekitarnya. Gimana Mbak Zelia? Baik, sudah mungkin sekarang saya. Ya, jadi Mbak Zelia nggak perlu takut ya nanti untuk menceritakan apapun permasalahan Mbak Zelia. Baik, Mbak Zelia bisa menceritakan apa sih yang membuat Mbak Zelia datang menemui Ibu? Jadi saya punya masalah yang dimana masalah itu menghantui saya setiap malam Bu. Dan saya ini merasa tidak becus merawat kucing saya sampai-sampai kucing saya itu meninggal saat menyeberang. Dan sampai saat ini saya itu merasa bersalah dan tidak becus merawat kucing. Ibu merasakan apa yang Mbak rasakan. Jadi Mbak Zelia ini merasa kecewa terhadap diri sendiri karena merasa kalau penyebab kematian kucingnya itu berada di tangannya Mbak Zelia. Gitu Mbak. Iya Bu, saya itu nyesel banget dan merasa nggak becus untuk merawat kucing saya. Saya merasakan hal itu Mbak ya. Jadi Mbak Zelia merasa kalau Mbak Zelia itu kecewa dengan dirinya sendiri Mbak ya. Iya Bu. Begitu Mbak ya. Jadi kematian kucingnya Mbak Zelia itu dipikirkan Mbak Zelia sampai-sampai Mbak Zelia itu merasa bahwa dirinya Mbak Zelia itu penyebab dari kematiannya kucing. Iya. Iya Bu, saya itu merasa kalau saya itu yang menyebabkan saya meninggal. Sampai saat ini saya merasa bersalah gitu sampai sekarang. Jadi Mbak Zelia merasa bersalah bahkan terhadap pengalaman kucing Mbak Zelia meninggal karena Mbak Zelia merawat dari kecil Mbak ya. Iya, dari kecil sampai sekarang terus saya merawat kucing tersebut dan kemarin meninggal. Meninggal karena terserempet saat Mbak Zelia. Nah, apa sih perasaan mendalam Mbak Zelia tentang kucing Mbak Zelia tersebut? Yang sangat mendalam terhadap kucing Mbak Zelia tersebut sehingga Mbak Zelia itu sampai menyalahkan diri Mbak Zelia sendiri. Saya senang sekali Bu sama kucing saya karena saya itu merawat kucing
Bagaimana? Sudah nyaman? Sudah ya. Ibu izin Mbak Zalia untuk memejamkan matanya. Dan Mbak Zalia mulai relakskan dirinya Mbak Zalia ya. Nanti Mbak Zalia bisa mengikuti ibu. Ulangi apa perkataan ibu dan merilekskan dirinya Mbak Zalia. Kita mulai Mbak Zalia. Baik, Ibu izin akan memulai proses konseling pada pagi hari ini. Ibu harap Mbak Zalia rileks mengikuti proses terapi atau konseling pada pagi hari ini Mbak Zalia ya. Nanti Ibu harap Mbak Zalia mengikuti Ibu dan mengikuti arahan Ibu sesuai apa yang Ibu ucapkan. Ibu mulai ya. Rasakan bahwa kenikmatan hidup sekarang patut disyukuri. Ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Rasakan bahwa kenikmatan hidup sekarang patut disyukuri. Ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Relax Mbak Zalia ya. Tenangkan hati Mbak Zalia. Tenangkan dan relax. Lebih fokus dan dengarkan Ibu lagi ya. Lapangkan hati Mbak bahwa semua kejadian atas kehendak Allah. Lapangkan hati Mbak bahwa semua kejadian adalah kehendak Allah. Lapangkan hati Mbak bahwa setiap kejadian adalah kehendak Allah. Alhamdulillah Mbak Zalia bisa membuka matanya kembali. Dan nanti Mbak Zalia bisa memegang dadanya ya. Dada yang sebelah kanan Mbak. Sudah Mbak Zalia ya? Sudah. Rilekskan diri Mbak Zalia, tenangkan diri Mbak Zalia dan bisa memejamkan mata sekarang. Nanti ikuti perkataan Ibu dan tenangkan hati Mbak Zalia bahwa Mbak Zalia itu bisa melawan pikiran-pikiran yang membantu Mbak Zalia yang membuat Mbak Zalia itu merasa dirinya itu tidak becus dalam di kehidupan ini, baik dalam merawat maupun dalam hal yang lainnya. Jadi Mbak Zalia nanti ikuti perkataan Ibu ya. Baik Mbak Zalia bisa mengikuti perkataan Ibu ya. Ya Allah, Ya Allah, walaupun saat ini saya merasa menyesal karena telah membuat kucing saya meninggal. Saya ikhlas ya Allah menerima kehilangan kucing saya. Karena itu sudah kehendak takdir dan bukan salah saya. Sekali lagi ya Mbak. Ya Allah, walaupun saat ini saya menyesal karena telah membuat kucing saya meninggal. Saya ikhlas ya Allah menerima kehilangan kucing saya. Karena itu sudah kehendak takdir, bukan salah saya. Tenangkan hati Mbak Zalia, relax. Alhamdulillah Mbak Zalia, saya selanjutnya akan membantu Mbak Zalia untuk mengungkapkan perasaan-perasaan yang membelenggu di hatinya Mbak Zalia tentang kehilangan kucingnya Mbak Zalia ya. Bayangkan bahwa itu bukan salah Mbak Zalia. Renungkan dan bayangkan. Maaf bos, itu saya merasa bersalah karena kehilangan kamu dan saya merasa tidak becus buat menjaga kamu. Relax, ikhlaskan sampai Mbak Zalia lebih tenang. Ikhlaskan sampai Mbak Zalia lebih tenang. Ikhlaskan bahwa semua itu merupakan kehendak takdir Allah, bukan salahnya Mbak Zalia. Sudah Bu, saya ikhlas. Alhamdulillah Mbak Zalia, alhamdulillah. Apakah Mbak Zalia sudah tenang dan relax?
semua sudah takdir. Karena semua sudah takdir, Karena semua sudah takdir, bukan salah saya, bukan salah saya, bukan salah saya. bukan salah saya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih Mbak Zadia. Mbak Zadia bisa membuka matanya. Baik, bisa merapatkan kursinya kembali lagi. Bagaimana Mbak Zadia dengan proses konseling ini? Apakah Mbak Zadia sudah merasa masalahnya terlepaskan, atau lebih tenang, atau malah sebaliknya malah tambah cemas ataupun takut? Alhamdulillah Bu, sekarang saya sudah mulai tenang, lega, dan sudah tidak takut lagi Bu. Alhamdulillah Mbak Zadia ya. Alhamdulillah karena Mbak Zadia sudah mengikuti proses konseling pada pagi hari ini dengan tenang, relax, dan terstruktur, sehingga Mbak Zadia sudah bisa membebaskan masalah-masalah Mbak Zadia tentang kehilangan wujud Mbak Zadia yang membuat Mbak Zadia merasa tidak becus terhadap diri sendiri karena sudah menghilangkan nyawa kucingnya Mbak Zadia. Iya Mbak Zadia. Iya Bu. Nah, jadi benar Mbak ya, karena apapun itu pasti semua sudah digariskan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semua kejadian-kejadian itu pasti hikmahnya. Dan Mbak Zadia setelah melakukan proses konseling ini, Mbak Zadia mendapatkan hati yang tenang, hati yang lega. Iya Mbak ya? Iya Bu. Nah, jadi Mbak Zadia semangat terus ya terhadap semua perjalanan hidup Mbak Zadia tentang apapun itu, mulai dari pekerjaannya, mulai dari kesehariannya, dan Mbak Zadia bisa lebih semangat lagi dalam menggapai semua wishlistnya Mbak Zadia. Gitu ya Mbak ya. Tetap semangat Mbak ya. Dan Ibu akan memberikan sejuplik kata-kata untuk Mbak Zadia lebih rileks dalam menghadapi permasalahan-permasalahan yang mungkin nantinya akan menghampiri Mbak Zadia. Jadi gini Mbak, semua kejadian pasti itu ada hikmahnya. Jadi Mbak Zadia tidak perlu mengaitkan dengan diri sendirinya Mbak Zadia bahwa semua itu kesalahan dari Mbak Zadia. Ada baiknya kesalahan-kesalahan yang dulunya itu Mbak Zadia bisa membuat pelajaran pada hari-hari berikutnya. Karena semua masalah atau kejadian-kejadian itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu Mbak ya? Iya Bu. Gimana perasaannya Mbak Zadia setelah mengikuti rangkaian-rangkaian proses dari konseling pada pagi hari ini? Perasaan saya sudah tenang, sudah lega Bu. Dari rating yang tadinya 10/10, Mbak Zadia memilih berapa? 2/10. Alhamdulillah, dari 2/10 berarti Mbak Zadia sudah mulai terentaskan permasalahannya, mulai terentaskan kecemasannya. Ya Mbak Zadia. Karena waktunya juga sudah 30 menit kurang 5 menit Mbak ya. Apakah Mbak Zadia ada yang ingin disampaikan lagi terhadap Ibu? Sudah cukup Bu. Sudah cukup Mbak Zadia. Alhamdulillah. Nanti Mbak Zadia kalau perlu apa-apa lagi atau ingin juga ya kalau mau ngobrol-ngobrol dengan Ibu, Ibu pasti menerima dengan lapang dada. Bisa menghubungi Ibu lagi kalau Mbak Zadia ingin ketemu dengan Ibu. Ya, Iya Bu. Ibu akan selalu welcome terhadap Mbak Zadia. Jadi Ibu akan memberikan kesimpulan pada sesi konseling trauma yang Mbak Zadia pada pagi hari ini. Jadi Mbak Zadia ini merasa kecewa dengan dirinya Mbak Zadia sendiri dan merasa tidak becus terhadap situasi Mbak Zadia di mana Mbak Zadia sudah
menghilangkan nyawa kucingnya Mbak Zelia. Dan Mbak Zelia sudah mengempaskan semua unek-unek permasalahannya